Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Wa'lamu, ketahuilah, annama amwalukum wa auladukum, sesungguhnya harta bendamu ya dan anak-anakmu itu tidak lain merupakan ujian, cobaan. Jadi orang yang dikasih harta yang banyak melalui ya rezekinya yang melimpah-limpah, mestinya kalau sudah dikasih demikian itu, wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagian rezeki yang telah diberikan kepada mereka dari Allah itu harus sebagian dikeluarkan infaknya gitu loh. Soal itu selamat gitu, kan selamat. Tapi kebanyakan tidak gitu. Waladukum fitnah, dan anakmu juga fitnah ini. Jadi ujian. Orang dikasih anak. Itu kalau yang benar itu harus dididik sesuai dengan ajaran Islam. Suruh beriman, suruh berislam, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Sebab apa? Besok di akhirat itu setiap pemimpin termasuk kepala keluarga, kepala pemerintahan, sejak dari bawah sampai di atas itu dimintai pertanggungjawaban tentang yang dipimpinnya itu. Terutama dalam hal kamu ajak keimanan atau tidak, diajak beragama Islam atau tidak, diajak takwa atau tidak, diajak beramalan atau tidak, itu resikonya bisa begitu. Sebab ada keterangan menjelaskan besok itu kalau di akhirat ada seorang ayah sudah masuk surga, lalu anaknya kok ya masih di neraka. Allah tahu, bertanya pada anaknya, mengapa kok kamu masuk neraka, bapakmu masuk surga? Oh iya, bapakku dulu tidak pernah itu ngajari aku ngaji, diajak aku supaya beriman. Tidak, aku dibiarin saja kok. Tapi kalau masalah uang, wah saya dikasih banyak, itu minta berapa dikasih, terus aku ya pakai semau saya, begitu kan. Nah itu, terus kalau anak menjawab begitu, lalu Allah bertanya pada bapak, wah bener, anakmu tidak kamu ngajari agama Islam, tidak kamu ngajari ngaji, tidak kamu ajak berbuat amal baik, ya, yang kamu beri hanya uang-uang yang banyak itu. Lalu orang bilang, iya, ya sudah, kalau gitu kamu kembali aja neraka. Wah sudah masuk surga, tarik kembali ke neraka. Nah itulah, besok aku jadi seperti itu. Oleh karena itu, para pemimpin ya, yang memimpin bangsa ini, sadarlah dengan ajaran seperti ini, bahwa Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, nanti kalau tidak beres dalam memimpin rakyat sesuai dengan perintah Allah, Anda akan mendapat risiko. Walaupun bisa masuk surga, tapi bisa dikembalikan ke neraka. Wa annallaha indahu ajrun adzim, dan sungguhnya di sisi Allah itu ada pahala yang agung. Nah pahala yang agung itu yang bisa di surga itu apa-apa ada, gitu. Jangan ada tinggal ngambil rezeki dari buah-buahan, rezekinya buah-buahan, kita ngambil sendiri sambil apa berceletekan begitu, lalu ngambil buah-buahan mudah sekali. Itu pahala yang agung seperti itu besok di akhirat itu. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Orang-orang yang beriman, sekali lagi punya iman sudah saya terangkan, sudah jelas. In tattaqullaha, jika kamu bertakwa kepada Allah, sudah saya jelaskan. Yaj'al lakum furqana, Allah akan memberi kepadamu atau menjadikan bagimu itu, yaitu apa? Furqan. Kamu diberi pengertian untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, ya mana yang baik, mana buruk. Itu semua akan diberitahu. Nah, cara memberitahunya yaitu suruh menguasai Al-Quran, ya tahu isinya. Karena Quran ini pada dasarnya sama namanya itu dengan Al-Quran. Al-Quran ini ya Quran ini, Al-Furqan Al-Quran ini, ya begitu. Nah caranya supaya kamu tahu bisa membedakan mana yang baik, mana yang batal dan yang itu tadi, ya kamu harus pelajari Al-Quran. Nanti akan tahu tuh di situ mana yang orang tauhid, mana yang kafir, mana yang iman, mana yang kafir, mana yang munafik, ya tahu semua. Kamu ikut mana, ikut yang baik kan begitu. Wa yukafir ankum sayyi'atikum, dan kamu akan hapus semua kesalahan-kesalahan yang lalu. Nah ini Allah memberitahu begitu. Tapi syaratnya apa? Kita harus bertakwa, sudah iman harus bertakwa. Wa yaghfir lakum, dan akan dihapus dosa-dosanya. Wa yaghfir lakum, kamu akan diberi pengampunan terhadap dosa-dosamu yang lalu itu.
Wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah itu memiliki karunia yang agung. Ya karunia yang agung itu bisa jadi di dunia itu dari kehidupan, diberi kehidupan yang baik gitu ya, dibandingkan yang lainnya tidak mendapatkan kenikmatan yang banyak, tapi juga banyak itu ya karunia dari Allah. Dan besok di akhirat ya masuk surga dengan semua fasilitasnya itu besok. Wa'id yang kuru bikal ladina kafaru itu sebituka awayang tuluka autofrejuka wayang kuruna wayang kurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah, wa'id yang kuru bika, jika orang-orang kafir membuat tipu daya kepadamu Muhammad, itu aladzina kafaru, orang kafir tadi. Apa rekayasa atau tipu daya itu? Liyus bituka, dia itu akan memenjarakan kamu akan dipenjara, dihukum. Ayak tuluka, atau ingin membunuh kamu. Ayuh rejuka, atau mengusir kamu dari negerimu itu ya Muhammad. Wayang kuruna, wayang kurullah, mereka memang akan buat rencana itu, mereka jahat padamu itu. Tapi kalau mereka berbuat demikian, Allah menggagalkan dengan rencananya Allah. Nah, Allah rencananya lebih hebat untuk mengatasi rencananya orang-orang kafir itu kalau mau mencelakakan Muhammad. Wallahu khairul makirin, maka Allah itu adalah sebaik-baik zat yang membuat rekayasa atau tipu muslihat atau tipu daya menghadapi orang kafir itu. Wa idza tutla alaihim ayatuna, dan apabila dibacakan ayat-ayatku kepada mereka orang kafir itu, qalu qad sami'na, mereka menjawab, sungguh aku telah mendengar, sudah mendengar ayat-ayat yang kamu baca itu Muhammad, sudah dengar dakwahmu Al-Quran itu Muhammad. Dia ngomong begitu. Kalau nasya'u lakuna mislah hadza, dia sombong menyombongkan diri. Kalau aku berkehendak, aku bisa saja membaca, ya, mengucapkan yang seperti yang kamu baca itu. Apa saja, aku bisa saja buat Al-Quran dan membaca kepadamu, begitu. Sombongnya begitu itu. In hadza ila satiru awalin. Orang lain mengatakan, sebenarnya Quran itu tidak lain hanya apa? Isinya ya cerita-cerita orang dahulu, ya. Cerita-cerita orang yang dahulu. Ya, tentang Musa, tentang macam-macam itu. Ceritanya yang itu aja. Nah, itu orang kafir ngomong begitu. Mengancam orang kafir masuk neraka, orang Islam masuk surga. Ya itu saja. Nah, itu kan cerita orang dulu itu. Kalau saya kan bisa membuat Quran sendiri yang seperti itu, tak bacakan padamu, nah, begitu. Besqalu Allahumma in kana hadza huwal haqqo min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama. Berkatalah mereka orang kafir itu, ya Allah ya Tuhan, jika Quran ini benar dari kamu, benar isinya, ya, dari kamu pada Muhammad lewat Jibril, ya toh, disiarkan pada kaumnya, dan itu benar-benar isinya benar dari kamu, benar-benar dari kamu mintika, fa'amtir alena, hujanilah kami ini, itu hujan batu dari langit. Nah, kurang ajar orang kafir ini, menantang Allah seperti itu. Awitina bi'adzabin alim, atau sekaligus datangkan saja kepada kami sekarang juga siksa yang pedih. Wah, bukan hanya di kutuk batu dari langit, ya, tapi minta diazab lebih besar, mungkin bisa gempa bumi, mungkin juga ya longsor, banjir. Wah, tantang mereka itu pada Allah. Itulah sifat orang kafir seperti itu. Pantas kalau jatahnya neraka jahanam. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab mereka orang-orang kafir itu semasa wa anta fihim, semasa selama kamu Muhammad, kamu ada di kalangan mereka. Jadi kalau kamu ada di Mekah, orang-orang kafir di Mekah ada orang Muslim, Allah tidak akan menurunkan azab. Karena apa? Kamu ada situ, dikhawatirkan nanti kena itu laksana bakaran, kamu kena jilatan api, ya, gitu. Nah, makanya Allah tidak menurunkan azab pada mereka itu kalau Rasul ada di situ. Bahkan Allahu wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.
dan Allah juga tidak mengajak mereka itu semasa atau selama mereka itu mohon ampun pada Allah. Wa ma lahum alla yu'adzibahumullahu wa hum yasudduna anil masjidil haram wa ma kanu awliya'ahu in awliya'uhu illa muttaquna walakina aktsarahum la ya'lamun. Wa ma lahum illa yu'adzibahumullah, mengapa Allah tidak mengazab mereka orang-orang kafir yang ada di Mekah itu? Bahwa yasudduna anil masjidil haram, mereka itu justru menghalang-halangi orang Islam yang mau ke Masjidil Haram mau beribadah, entah mau sholat entah mau tawaf, dihalang-halangi. Wa makanu awliya'ahu, padahal mereka orang-orang kafir itu bukan yang menguasai Masjidil Haram dan Ka'bahnya itu, yang penguasa bukan itu. Nah, ini orang mukmin bertanya begitu dan dia mengatakan bahwa yang puasa itu kurang. Nah, peristiwa itu menimbulkan akhirnya apa? Terjadinya perang di situ, yaitu Fathul Mekah. Artinya nanti dalam perang itu umat Islam lalu menang, orang kafir ditindas. Nah, habis orang kafir itu. Nah, begitu. Jadi tidak usah dikatakan, kamu mengatakan mengapa Allah tidak mengazab mereka itu. Nah, datang azab itu, yaitu waktu orang Islam memerangi mereka, terus akhirnya Mekah dikuasai orang Islam. Itu bentuk penyiksaan di situ itu. In awliya'uhu, mengapa mereka itu bukan penguasa Mekah kok menguasai gitu. Sesungguhnya yang menguasai Mekah, ya Masjid Haram dan Ka'bah itu ilal muttaqun, tidak lain hanya orang bertakwa gitu. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tapi kebanyakan orang tidak mengetahui. Jadi isinya tak ulang saja supaya jelas ya. Kalau dibaca dengan terputus-putus nampaknya sulit memahaminya. Lalu di kalangan umat Islam ada yang bertanya, mengapa Allah kok tidak mengazab orang-orang kafir itu, ya gitu ya. Padahal mereka itu yang di Mekah itu menghalangi Mekah, orang Islam Mekah mau beribadah ke Masjidil Haram, mau tawaf, mau salat dan sebagainya. Kok dihalangi begitu, kok tidak dibinasakan? Wa makanu aulia, padahal orang kafir itu bukan penguasanya untuk mengatur menguasai Mekah itu. In auliya'uhu kan ila muttaqun, yang menguasai kan justru orang mutakin. Nah, sebetulnya Allah sudah mengazab mereka, yaitu dia bertanya begitu, Allah sudah mengazab mereka. Karena apa? Terjadilah perang di situ pada waktu itu yang akhirnya orang kafir kalah, lalu terjadilah Fathul Mekah ya. Mekah terbuka, maksudnya sudah dimenangkan oleh umat Islam. Dari situ banyak orang kafir yang meninggal. Habis, nah ini hukumannya di sini ini gitu. Lalu Allah mengatakan, walakin aktsarahum la ya'lamun, akan tapi kebanyakan dari kamu sekarang tidak mengerti itu, tidak mengerti peristiwa itu. Kami sudah mengajak mereka, dia kalah dalam perang itu untuk merebut Mekah itu, sehingga Mekah dikuasai orang Islam itu, kamu nggak tahu aja.